Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMPIT Islahul Ummah Prabumuli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai bilangan bulat dan pecahan bagian pertama, yaitu konsep bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami konsep bilangan bulat, 2. Menghitung penjumlahan bilangan bulat, 3. Menghitung pengurangan bilangan bulat. Lanjut. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Ingat bahwasanya bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan, yaitu negatif, 0 dan positif. Di mana angkanya seperti ini. Di sini ada seterusnya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan bulat. Lanjut, bilangan bulat itu sangat identik dengan garis bilangan. Tentu saja kalian sudah pernah mempelajari garis bilangan seperti apa pada waktu masih di sekolah dasar. Ini adalah bilangan bulat, di mana ini adalah bilangan bulat negatif. Mulai dari negatif 1 atau min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada 0. Ingat, 0 berdiri sendiri, dia bukan negatif ya. Kemudian bilangan bulat positif, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat. Dan meletakkannya itu seperti ini. Di mana negatif itu adalah di sebelah kiri. Dan kemudian bilangan bulat positif itu ke sebelah kanan. Kemudian di mana semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Kemudian semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Negatif 1, negatif 2 itu lebih besar dibanding negatif 3. Negatif 4, negatif 3 lebih kecil dibanding negatif 2. Kemudian lebih kecil dibanding negatif 1. Lanjut. Sisipkan lambang kurang dari, ini kurang dari, atau lebih dari, sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke, lanjut ya. Di sini ada 6 angka, 6 pasangan angka. 4 dan negatif 5 itu lebih kecil atau lebih besar. Maka 4 merupakan lebih dari min 5 atau lebih besar dari min 5. Kemudian min 34 dan min 15 lebih dari atau kurang dari. Ingat, semakin besar angkanya untuk bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Maka min 34 itu lebih kecil dari min 15. Kemudian 0 dan min 5. 0 lebih besar dari min 5. Kemudian min 14 dan 14. Ini jelas bahwa min 14 lebih kecil dari
14. Kemudian min 17 dan min 20. Min 17 itu letaknya di sebelah kanan daripada min 20, maka min 17 merupakan lebih besar dari min 20. Kemudian min 45 dan 7 jelas ini bahwa lebih kecil dari 7. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Bilangan bulat itu terdiri dari satu bilangan negatif, kemudian ada bilangan positif, kemudian ada bilangan cacah, kemudian ada bilangan asli, kemudian ada bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan prima. Oke, macam-macam atau pendiri dari bilangan bulat. Jadi dari bilang bulat tadi dipecah menjadi seperti ini ya. Ini akan penting ketika kalian akan bertemu di bab 2, yaitu himpunan ya. Oke, bilangan negatif itu merupakan bilangan yang memiliki tanda min, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi dimulai dari min 1 ya. Kemudian yang kedua, itu ada bilangan positif, yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ada bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita mengulang lagi ya dari sekolah dasar, karena di materi ini itu ada di SD. Jadi bilangan cacah mulai dari 0. Kemudian bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini koma, ada titik 3, ini dibaca seterusnya. Kemudian lanjut, bilangan ganjil itu merupakan 1, 3, 5, 7. Jadi bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dimulai dari 1 ya, 1, 3, 5, 7. Kemudian bilangan genap, bilangan yang dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada bilangan prima, di mana bilangan yang hanya bisa dibagi itu sendiri, dibagi bilangan itu sendiri, dan dimulai dari 2. Ingat, bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, dan dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Di sini termasuk bilangan ganjil. Mengapa 9 bukan bilangan prima, bukan termasuk bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi 3. Jadi dia bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu pecahan dari bilangan ganjil dan genap. Genap itu masuk 2. Dia dimulai dari 2. 1 bukan termasuk bilangan prima. Oke, lanjut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di mana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu kita memiliki 3 cara. Yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Ini tadi ya, menggunakan garis bilangan, di mana ketika dijumlah itu mengarah ke kanan. Kalau ada jumlah itu mengarah ke kanan. Kemudian ketika dikurang itu ke kiri. Maksudnya gimana, Ustaz? Kita bahas bersama-sama. Contoh soal atau example. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut menggunakan garis bilangan. Oke, di sini ada A sampai F. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu garis bilangannya seperti ini. Di sana ada angka 8, maka kita letakkan dulu 8, berarti di sini 8. Kemudian ditambah min 3. Nah, jumlah, ingat jumlah tadi ditambah, itu ke kanan. Ke kanan ya, ke kanan. Tapi lihat di sini ada min. Nah, karena di sini ada min, maka dia tidak jadi ke kanan, tapi dia balik ke kiri. Nah, seharusnya ke kanan, berhubung di sini ada min, tidak boleh ke kanan. Dia langsung ke kiri. Nah, karena membawa min. Kalau dia tidak membawa min, dia tetap ke kanan. Berarti dia ke kiri ya. Kembali ke kiri dia. Berarti sebanyak 3. 1, 2,
3. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian yang B, kita siapkan lagi garis bilangannya. Di sini ada min 2. Maka kita letakkan min 2-nya di sini. Oke. Kemudian ditambah min 5. Ditambah, ingat tadi ada jumlah itu ke kanan, tetapi dia membawa min. 5-nya membawa min. Maka dia tidak boleh ke kanan, tidak jadi ke kanan. Malah balik ke kiri, mutar balik ya. Berarti ke kiri 5 langkah. 1 2 3 4 5. Maka hasilnya adalah negatif 7. Kemudian yang C, min 5 ditambah 8. Oke, kita siapkan kembali garis bilangannya. Min 5, berarti letaknya di sini. Min 5 ditambah 8, jumlah ke kanan. Karena 8-nya tidak membawa min, maka dia ke kanan. Sesuai dengan konsep garis bilangan tadi. Maka min 5 ditambah 8 ke kanan 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka hasilnya adalah 3. Oke. Ini 3 ya hasilnya yang hijau. Kemudian yang D, min 4 dikurang 5. Min 4 di sini, min 4 kita letakkan di sini, min 4 kurang 5. Ingat kurang itu ke kiri, maka dia ke kiri 5 langkah sesuai dengan soal. 1 2 3 4 5. Maka jawabannya adalah min 9. Kemudian yang E, di sini ada min 5. Artinya kita letakkan di sini min 5 dikurang min 9, kurang tadi ke kiri. Tapi berhubung dia membawa min lagi, maka dia tidak jadi ke kiri, malah balik ke kanan sebanyak 9 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka jawabannya adalah 4. Kemudian yang terakhir, di sini ada 6. Kita letakkan di sini 6. Kemudian di sini dikurang min 4, berarti kurang tadi ke kiri. Berhubung dia membawa min, maka dia kembali ke kanan 4 langkah. 1 2 3 4. Jawabannya adalah 10. Oke, paham ya? Yang kedua itu menggunakan rumus. Oke, di sini kita lihat bersama-sama. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, min A ditambah B itu sama dengan min kurung di dalam kurung A dikurang B. Jika A itu lebih dari B, jika A itu angkanya lebih dari B. Ingat angkanya ya, bukan nilainya. Kemudian yang kedua, min A ditambah B, di mana dia sama dengan B dikurang A jika B-nya lebih dari A. Angkanya lebih dari A. Kemudian yang ketiga, min A ditambah min B sama dengan min A ditambah B. Selesaikan dalam kurung jika keduanya bilangan negatif. Kemudian yang terakhir, A dikurang B itu sama dengan A ditambah min B. Oke, lanjut ya. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Di sini ada 6 A sampai F. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Min 28 ditambah min 35. Kita jawab bersama-sama. Min 28 ditambah min 35. Berarti kita gunakan yang ketiga ya. Jika keduanya bilangan negatif, berarti dia dijumlahkan. Minnya diletakkan di luar kurung. Ini ya. Min satu saja minnya kita letakkan di sini. Kemudian 28 ditambah 35. 28 ditambah 35 adalah 63. Maka hasilnya min 63. Kemudian yang B itu min 38 ditambah 60. Kita gunakan yang ke 2 ya. Karena 38 dan 60 kita lihat sini, jika B lebih dari A, nilai B itu lebih dari A, maka 60 dikurang 38. 60 dikurang 38 adalah 22 hasilnya. Kemudian yang C yaitu 18 ditambah min 23. Mana di sini plus dengan min, maka dia berlaku
boleh langsung kita hilangkan saja plusnya. Menjadi 18 dikurang 23. 18 dikurang 23 adalah min 5. Lanjut yang D. Yang D adalah 6 dikurang min 24. Dimana min ini ketemu min, dimana min ketemu min ini di tengah-tengahnya itu tidak ada angka, maka dia dikatakan bertemu. Untuk bertemu min dengan min, maka dia berubah menjadi plus. Berarti 6 min ketemu min plus, jadi 6 ditambah 24 yaitu 30. Kemudian yang E, min 15 dikurang min 19. Maka sama seperti yang di ini tadi, ya, min ketemu min, maka dia berubah menjadi plus. Berarti min 15 ditambah 19. Kemudian kita gunakan seperti yang ini tadi, karena min 19 dikurang 15, karena angka 19 lebih besar dari 15, maka dia kita kurangkan berubah menjadi seperti ini. 19 dikurang 15 adalah 4. Kemudian yang F itu min 8 dikurang 15, maka berlaku seperti yang ini ya. Jadi sama seperti ini dia, yang nomor 3 menjadi plus. Artinya min 8 ditambah min 12, maka min 20. Lanjut. Cara ketiga yaitu menggunakan permisalan. Di mana di sini ada min, kita misalkan dengan hutang, plus kita misalkan dengan bayar. Contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Ada 4 soal. Kita selesaikan bersama-sama. 15 ditambah min 27 yang A. Di sini ada 15. Kemudian ada hutang 27. Maka dia membayar hutang 27 ya. Berarti seperti ini ya. 15 bayar hutang 27. Ketika hutangnya lebih besar dibandingkan yang dibayar, maka dia hutangnya masih. Berarti hutangnya min. Nah, tinggal kita kurang 27 dikurang 15, sisa 12, maka hutangnya sisa 12. Kemudian yang B, sini ada hutang 35, di sini juga ada hutang 18. Artinya hutang bertemu hutang, berarti hutangnya bertambah. Maka kita jumlahkan. Hutang 35, hutang 15, maka hutangnya adalah 53. 35 tambah 18 adalah 53. Kemudian yang C, min 25 ditambah 37, ada hutang 25. Kemudian dibayar 37, maka sisa ada sisa bayaran, berarti hutangnya lunas dan sisa uangnya adalah 12. 37 ditambah dikurang 25. Kemudian yang D, min 34 dikurang min 18. Min sama seperti tadi, ketemu min maka dia plus. Artinya min 34 ditambah 18, hutang 34 dibayar 18. Tentu saja hutangnya masih ya, yaitu tinggal kita kurangkan. 34 dikurang 18 adalah 16. Hutangnya ada min ya, jadi hutangnya masih 16, min 16. Next, di sini ada contoh soal selanjutnya. Ada 3 soal. Urutkan bilangan min 4, 8, min 16, 0, min 9, 17, min 15 dari bilangan terbesar. Jadi terbesar ke terkecil. Oke, kita selesaikan dengan bersama-sama. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk membantu memudahkan kita gunakan garis bilangan ya. Sini ada garis bilangan, kemudian lanjut. Bernilai kecil semakin ke kiri, ke kanan bernilai semakin besar. Kemudian di sini kita lihat di sini. Karena dia terbesar, maka kita ambil bilangan terbesar yaitu positif. Di sini ada 17, berarti yang pertama itu 17. Kemudian di sini ada 8. Lanjut 8 lebih besar ya. Kemudian lanjut positifnya habis. Di sini ada 0, berarti lanjut 0. Nah, kemudian ambil yang paling nilainya yang paling besar ya. Min 4, min 16, min 15 dengan min 9. Berarti yang terbesar adalah min 4, maka min 4. Kemudian selanjutnya min 9 yang terbesar. Selanjutnya, kemudian yang terbesar lagi antara min 15 dengan min 9, min 15 dengan 16 ada min 15. Lanjut min 15, kemudian min 16. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Lanjut nomor 2.
Pada sebuah rumah es, suhu pada ruangan pengolahan yaitu 45 derajat Celcius lebih tinggi dari penyimpanan es krim. Jika suhu pada penyimpanan es krim adalah min 11 derajat Celcius, berapakah suhu ruangan pengolahan? Oke, kita gunakan garis bilangan untuk mempermudah. Di sini ada min 11 derajat Celcius, kita letakkan di sebelah sini. Karena dia katanya lebih tinggi, artinya lebih tinggi itu kita jumlahkan, ya, lebih tinggi. Kalau lebih rendah kita kurangkan berarti ya. Di sini 45 derajat, berarti kalau jumlah tadi itu ke kanan. 45 derajat Celcius, maka akan kita kurangkan suhu ruangan pengolahan yaitu min 11 ditambah 45. Yang 11 tambah 45 adalah 34 derajat Celcius. Oke. Lanjut yang ketiga, seorang siswa dia bermain kuis sebanyak 6 kali sesi. Ini nilainya 78, min 34, 85, 23, min 7, kemudian min 42. Hitunglah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa tersebut. Oke, di sini langsung saja ya. Kita jumlahkan. Sini ada 78, kemudian ada min 34, ada 85, ada 23, ada min 7, ada min 42. Plus min, berarti kita hilangkan saja plusnya. Di sini min, kemudian di sini min, dan di sini min. 78 dikurang 34 ditambah 85 ditambah 23 dikurang 7 dikurang 42. Maka hasilnya adalah 103. Udah ya. Oke, thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.